Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai subsistem pembiayaan kesehatan. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi saya sebelumnya tentang pembiayaan dan penganggaran sektor kesehatan. Untuk membahas mengenai topik ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan outline penyajian. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah apa tujuan antara subsistem pembiayaan kesehatan dalam sistem kesehatan. Yang kedua adalah apa saja strategi utama pembiayaan kesehatan negara-negara di dunia. Mari kita mulai dari yang pertama, yakni tujuan antara subsistem pembiayaan kesehatan dalam sistem kesehatan. Teman-teman sekalian, sebagaimana saya sampaikan di video sebelumnya, dalam suatu sistem kesehatan ada 4 fungsi sistem dan ada tujuan sistem. Tujuan ini terdiri dari 3 tujuan utama. Fungsi yang pertama adalah fungsi stewardship atau fungsi pengaturan atau pengelolaan. Fungsi yang kedua adalah mobilisasi sumber daya. Yang ketiga adalah upaya kesehatan atau service delivery. Dan yang keempat adalah financing. Tujuannya adalah untuk memperbaiki status kesehatan, responsif terhadap kebutuhan non-medis penduduk, dan perlindungan secara finansial, termasuk ada keadilan di dalamnya. Nah, kita akan membahas tujuan antara dari subsistem pembiayaan ini atau financing yang terdiri dari fungsi collecting, pooling, dan purchasing. Collecting itu pengumpulan dana, pooling itu pengelompokan dana, dan pembelian. Nah, mengapa subsistem pembiayaan kesehatan ini perlu diatur secara khusus? Ada 2 alasan kalau tidak salah ya. Yang pertama, pembiayaan kesehatan ini akan menyediakan akses bagi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan, ya, baik itu promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan diharapkan di dalam penyediaan akses itu, layanan-layanan tadi bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisien dalam arti mengkonsumsi sumber daya yang minimal, efektif berarti menyelesaikan persoalan atau masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua, alasannya adalah untuk menjamin agar penggunaan pelayanan kesehatan itu tidak menyebabkan terjadinya penderitaan finansial. Jangan sampai pelayanan kesehatan itu membuat orang atau penduduk tambah miskin secara keuangan. Inilah 2 alasan mengapa subsistem pembiayaan kesehatan ini perlu diatur. Nah, apa tujuan utama subsistem pembiayaan? Sebelum kita membahas tentang tujuan antara, tujuan utamanya adalah ini ya, mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage. Apa maksud dari universal health coverage? Semua warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Nah, mengenai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage ini ada beberapa dimensinya ya atau ukurannya. Ada 3 ya. Yang pertama itu orang yang menjadi tanggungan ya, atau yang dijamin biaya plan kesehatannya ya. Jadi ini mewakili sisi panjang kalau ini sebuah kubus ya. Kemudian dimensi kedua adalah pelayanan apa yang ditanggung ya, dengan biaya yang ada gitu ya. Jadi ini berisi paket-paket manfaat ya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah ya seberapa banyak biaya yang harus ditanggung ya. Dalam artian ketika seseorang itu mau mengakses pelayanan kesehatan, apakah seluruh biaya ditanggung ataukah hanya sebagian yang ditanggung. Nah, harapannya dari cakupan kesehatan semesta ini dimensi panjang itu terisi penuh ya. Jadi semua orang itu dijamin pelayanan kesehatannya. Demikian pula dimensi lebar ini, jika memungkinkan semua pelayanan itu ditanggung ya. Dan dimensi tinggi,
tidak ada lagi iur biaya tambahan, atau ketika orang mengakses pelayanan kesehatan, dia tidak dibebani lagi dengan biaya yang lain-lain. Sekali membayar untuk semuanya. Jadi kalau kubus ini terisi penuh, baik dari dimensi panjang, lebar, maupun tinggi, harapannya akan jadi penuh. Nah, kepenuhan dari kubus inilah yang kita sebut sebagai cakupan kesehatan semesta. Jadi di setiap negara diharapkan semua orang dijamin, semua pelayanan juga dijamin, dan tidak ada biaya-biaya tambahan ketika orang mengakses pelayanan kesehatan. Ini tujuan utama dari subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, saat ini di dunia, berbagai macam subsistem pembiayaan kesehatan itu dipraktekkan, ya, mulai dari tanpa jaminan sama sekali, atau yang sering kita sebut sebagai out of pocket payment, ya, atau pembayaran dari saku sendiri atau dari dompet sendiri. Tidak ada jaminan, kalau kita sakit ya kita yang membayar sendiri. Bergerak menuju ke universal health coverage yang tadi, ya. Nah, di tengah-tengah ini ada yang kita sebut sebagai intermediate stage of coverage. Artinya perjalanan dari sistem yang tanpa jaminan menuju sistem yang penuh dengan jaminan. Nah, di tengah-tengah ini atau current situation ini ada gabungan lah antara pembayaran dari saku sendiri, atau dari kontribusi masyarakat, atau dari asuransi kesehatan yang komersil, ya, yang sukarela, dan ada juga yang menggabungkan antara pembiayaan kesehatan dari pajak maupun juga dari donor atau negara-negara eksternal yang membantu satu negara tertentu dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Jadi di dunia sekarang bergerak dari no financial protection menuju universal coverage. Kondisi inilah yang paling diharapkan. Entah itu menggunakan pembiayaan berbasis pajak, tax-based financing, atau menggunakan asuransi kesehatan sosial, atau mungkin full menggunakan asuransi kesehatan sukarela, atau kombinasi dari pembiayaan berbasis pajak, kemudian asuransi sosial, maupun asuransi kesehatan yang sifatnya private atau komersial. Dunia memang lebih banyak berada di area yang di tengah ini, ya. Hanya beberapa negara tertentu yang telah sukses menerapkan pembiayaan yang full tax-based financing atau full berbasis pajak, yang telah mencapai universal health coverage ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sampai kepada jawaban terhadap pertanyaan apa tujuan antara dari kebijakan pembiayaan kesehatan atau dari subsistem pembiayaan kesehatan ini. Yang pertama, dengan adanya pengaturan terkait pembiayaan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan maksudnya, akan tercapai keadilan penggunaan atau keadilan ketika orang mengakses pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan itu terdistribusi untuk semua orang, ya. Jadi tidak membeda-bedakan berdasarkan kemampuan membayar, tetapi terdistribusi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi meskipun ada di daerah pelosok atau di daerah perkotaan, jika kebutuhannya untuk pelayanan kesehatan tertentu sudah bisa dipenuhi tanpa memandang kemampuan membayar, itu berarti telah terjadi keadilan dalam penggunaan dan distribusi. Tetapi kalau misalnya di suatu negara pelayanan kesehatan itu masih mempertimbangkan kemampuan membayar, berarti belum tercapai, ya, keadilan penggunaan dan distribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, tujuan antaranya itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Jadi hendaknya negara-negara itu ketika mendesain sistem pembiayaannya, sistem yang dibuat itu harus bisa mendorong pemberian pelayanan yang bermutu dan efisien. Tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya. Dan di sini isu kualitas dan efisiensi. Yang ketiga, efisiensi dari sisi administrasi. Jadi pembiayaan kesehatan yang didesain itu harus bisa mengurangi duplikasi tugas, ya, atau tugas-tugas yang ganda, ya, fungsi tanggung jawab dan sebagainya dalam sistem pembiayaan kesehatan sendiri. Misalnya ada beberapa lembaga yang tumpang tindih fungsinya, nah, sebaiknya tidak, ya.
karena tujuannya efisiensi administrasi. Yang berikutnya, tujuan antara sistem pembiayaan kesehatan yang didesain itu harus bisa menjamin keterbukaan pembiayaan. Di harapan besarnya itu terjadi transparansi di sana. Tidak ada pembayaran biaya tambahan atau yang kita sering sebut sebagai pungli, pungutan liar ya, untuk pelayanan kesehatan yang dikeluarkan pasien ya. Jadi kalau pasiennya ada yang dipunguti ya secara tidak resmi oleh penyedia pelayanan kesehatan, itu berarti tujuan kebijakan pembiayaan kesehatan itu belum tercapai. Yang berikut lagi akuntabilitas. Jadi pembiayaan kesehatan yang didesain oleh negara-negara mestinya bisa menjamin akuntabilitas ini ya. Akuntabilitas itu maksudnya pelaporan mengenai keuangannya, entah melalui audit ya atau mekanisme yang lain, pertanggungjawaban kinerjanya dan sebagainya itu ya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara baik ya, termasuk kepedulian tentang hak-hak dari penyedia, hak-hak dari pengelola asuransi atau pengelola jaminan, dan juga hak-hak dari masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Jadi kurang lebih ada 5 tujuan ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ini skema dari sistem kesehatan dan kaitannya dengan sistem pembiayaan kesehatan. Di sini ada fungsi stewardship ya, atau fungsi pengaturan tadi. Di sini ada fungsi mobilisasi sumber daya. Di tengah-tengah ini ada sistem pembiayaan kesehatan ya, dan ada upaya kesehatan di bagian bawah ini. Nah, kita memang akan fokus ke sistem pembiayaan kesehatan ini. Nah, di dalam sistem pembiayaan kesehatan ini ada 3 fungsi lagi ya, yang disebut sebagai revenue collection atau pengumpulan dana, pooling atau pengelompokan dana berdasarkan risiko kesehatan, dan purchasing atau pembelian ya, pembelian terhadap pelayanan kesehatan. Tentu di sana ada paket-paket manfaat. Nah, kalau negara-negara di dunia menjalankan sistem pembiayaan kesehatan ini secara baik ya, harapannya itu seperti ini tadi ya, tujuan antara penggunaan yang adil berbasis kebutuhan, efisiensi, quality ya, termasuk di dalamnya ada apa tadi ya, efisiensi administrasi dan juga transparansi dan akuntabilitas. Jadi dari sisi fungsi pembiayaan, 4 hal ini yang menjadi tujuan antara ya. Dan kalau tujuan antara ini bisa tercapai, harapannya akan mempermudah pencapaian tujuan sistem kesehatan secara keseluruhan, yakni memperbaiki kesehatan, ya, melindungi penduduk atau masyarakat suatu negara dari penderitaan finansial, dan juga responsif terhadap kebutuhan non-medis penduduk. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja strategi utama pembiayaan kesehatan negara-negara di dunia? Nah, kita kembali ke sistem kesehatan yang digambarkan oleh WHO ya, mulai dari fungsi dan tujuan sistem kesehatan. Kita tahu bahwa di fungsi pembiayaan ini memainkan peran penting ya, baik dalam hal mobilisasi sumber daya, penyediaan pelayanan kesehatan, dan juga pengaturan atau dari sisi kebijakannya. Nah, apa seruan WHO terkait dengan subsistem pembiayaan kesehatan ini? Yang pertama, WHO menginginkan negara-negara dunia itu terus mengupayakan dana yang banyak bagi sektor kesehatan. Dengan bahasa lain, ya more money for health. Ya. Semakin banyak dana yang bisa dikumpulkan dari berbagai sumber untuk membiayai pelayanan kesehatan, semakin bagus. Seruan kedua dari WHO adalah kalau bisa semakin banyak orang yang tergabung dalam sistem jaminan kesehatan yang dikembangkan oleh negara-negara di dunia. Jadi WHO menginginkan apa? Strength in numbers. Ya, seperti gambar ini ya. Kalau semakin banyak orang yang tergabung, sementara jumlah orang sakitnya itu atau yang berisikonya itu kecil, nah dari uang yang terkumpul itu akan bisa membiayai orang-orang yang sakit dalam jumlah kecil ini.
Jadi semakin banyak orang yang bergabung, semakin banyak uang yang terkumpul ya, membiayai bagian kecil dari masyarakat yang mengalami kesakitan. Dalam hitung-hitungan secara makro, kalau di suatu wilayah, misalnya ada 100.000 orang penduduk, biasanya yang sakit itu sekitar 15%. Jadi kalau semua penduduk bergabung, maka dana yang terkumpul dari 100.000 penduduk tadi dapat membiayai atau mengcover 15% kebutuhan biaya penduduk lainnya yang sakit dari kelompok penduduk yang keseluruhan tadi. Yang ketiga yang dihimbau oleh WHO kepada negara-negara dunia adalah memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan equity ya. Efisiensi soal penggunaan sumber daya yang sehemat mungkin, efektivitas itu artinya menyelesaikan persoalan atau masalah, dan equity yakni keadilan ya. Nah, bicara tentang equity atau keadilan ini, kita juga harus hati-hati ya, karena ada perbedaan antara equity dengan equality ya. Seperti di gambar ini ya. Misalnya ada kebutuhan untuk menonton pertandingan sepak bola. Ya. Kalau kita menekankan pada equality, berarti kita memberikan orang-orang itu perlakuan yang sama. Tetapi ini tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Kalau kita memberikan perlakuan yang sama, sementara kebutuhan orang itu berbeda, ya, itu tidak tercipta keadilan. Yang kita sebut equity itu adalah memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi kalau kebutuhannya untuk menonton sepak bola, sementara tinggi pagar yang menghalangi ini sama semuanya, maka terhadap orang yang lebih tinggi kita mungkin tidak perlu memberikan bantuan. Sementara pada orang kedua dan orang ketiga bantuannya bisa berbeda. Yang penting kebutuhannya untuk menonton sepak bola itu bisa terpenuhi. Inilah perbedaan antara equality dan equity. Yang kita maksud itu adalah equity atau keadilan di sini. Yang berikut teman-teman mengenai subsistem pembiayaan ini. Ya, memang subsistem ini adalah subsistem yang mengatur bagaimana pemerintah di suatu negara itu memobilisasi dana untuk membiayai sektor-sektor kesehatannya. Dan di sini bukan hanya soal mekanisme yang diatur, tetapi juga cara alokasi dan cara penggunaan. Cara alokasi itu artinya cara membaginya. Nah, bicara mengenai pembiayaan, tentu di sini pertanyaan besarnya adalah berapa besar dana yang tersedia. Ya. Berapa besar dana yang tersedia, berarti itu akumulasi dari seluruh sumber-sumber dana. Siapa yang akan menanggung? Menanggung dalam arti yang akan menyumbang. Ya. Menyumbang dan menanggung biaya pelayanan kesehatan itu secara keseluruhan. Kemudian di dalam pelaksanaannya siapa yang mengawasi? Apa risiko yang muncul akibat dari pembiayaan? Jangan-jangan ketika kita menetapkan iuran tertentu untuk membiayai pelayanan kesehatan, ada risiko yang muncul, misalnya orang tidak mampu membayar. Apa yang bisa dikendalikan? Ini lebih kepada pelayanan. Jadi kalau rumah sakit atau puskesmas menggunakan sistem pembiayaan yang seperti sekarang misalnya, atau yang diterapkan sekarang, bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Dan dari sistem pembiayaan itu siapa yang menerima manfaat? Nah, ini bagian-bagian yang diatur di dalam subsistem pembiayaan. Ya. Nah, semua dana tentu berasal dari masyarakat, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ya, kecuali dana asing. Dana asing dalam arti ada negara luar yang membantu satu negara dalam pembiayaan kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum suatu negara memilih strategi pembiayaan tertentu, ada beberapa pertimbangan ya, yang perlu dipikirkan secara matang. Ya. Yang pertama, negara itu mesti melihat perkembangan sosial ekonomi dari negaranya sendiri. Ya. Apakah gross domestic product atau produk domestik bruto dari negara itu besar atau kecil. Ya. Pendapatan per kapitanya bagaimana? Pemasukan dari pajak bagaimana? Apakah banyak orang yang membayar pajak atau banyak orang yang tidak membayar pajak? Jumlah tenaga kerja di sektor informal dan sektor formal seperti apa? Ini berkaitan dengan iuran nantinya. Infrastruktur soal
pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, apakah sudah tersedia di seluruh pelosok atau belum, ya. Kondisi industri terkait dengan obat, ya. Karena dalam pelayanan kesehatan obat menjadi salah satu input yang sangat krusial atau yang sangat penting. Jadi perlu dipertimbangkan variabel pertama ini, ya, sebelum memilih strategi pembiayaan yang cocok untuk satu negara. Yang kedua, kekuatan anggaran, di kekuatan APBN, ya, atau APBD mungkin kalau di daerah. Ya. Apakah cukup untuk membiayai misalnya Indonesia 260-an juta lebih, hampir 300 juta. Dengan total APBN kita mungkin ya ribuan triliun. Apakah ribuan triliun itu cukup untuk membiayai 300-an, hampir 300-an juta penduduk? Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan. Kemudian soal akuntabilitas politik, ketika suatu strategi dipilih, nah, apakah mendapat dukungan secara politik, dapat diterima juga oleh DPR, dan bisa dijalankan? Karena di parlemen itu kan banyak sekali pertentangan-pertentangan. Nah, ini mesti diperhatikan sebagai salah satu variabel. Yang berikut lagi terkait dengan keadilan. Ya. Seperti yang saya sudah sampaikan di bagian depan tadi. Keadilan ini ada keadilan horizontal, artinya keadilan antar kelompok yang sama atau antar daerah. Misalnya di Indonesia, ya, ketika kita mendesain suatu strategi atau memilih satu strategi pembiayaan, apakah strategi yang dipilih itu bisa menciptakan keadilan horizontal? Yang di Papua, di NTT akan mendapatkan keadilan dibanding dengan di Jawa misalnya. Ya. Kemudian keadilan vertikal, apakah hanya akan menguntungkan orang kaya, memudahkan orang kaya, atau juga memudahkan orang miskin? Harapannya memang terjadi keadilan horizontal. Daerah yang tertinggal dengan daerah yang maju mendapatkan akses yang sama, demikian pula antara orang kaya maupun orang miskin mendapatkan akses yang sama. Kemudian yang dihitung juga adalah penggabungan risiko. Karena kalau terlalu banyak orang yang sakit, ya mungkin jumlah uang yang terkumpul tidak akan mampu mengcover atau membiayai seluruhnya. Dan juga biaya yang ada di masyarakat. Karena biaya-biaya pelayanan kesehatan itu tidak selamanya biaya yang dibayarkan ketika orang mendapatkan pelayanan. Ada juga biaya-biaya tambahan yang lain seperti biaya rujukan. Di provinsi yang banyak pulaunya, transportasi antar pulau itu juga perlu menjadi pertimbangan. Ya. Kemudian dampak ekonomi. Jangan sampai ketika kita memilih strategi pembiayaan, justru orang-orang akan menjadi semakin miskin, ya, atau semakin tidak mampu karena tingginya iuran. Jadi ini beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan satu negara sebelum memilih strategi pembiayaan tertentu. Nah, apa pilihan strategi makro di dalam pembiayaan sektor kesehatan? Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah pendapatan umum atau yang disebut sebagai tax-based financing. Jadi pembiayaan itu berbasis pajak, dikumpulkan sebagai pajak. Jadi setiap orang itu memberikan iuran, ya, iuran untuk jaminan kesehatannya dalam bentuk pembayaran pajak. Yang kedua, asuransi sosial, ya, atau social health insurance. Ini lebih kepada suatu kewajiban, ya. Jadi semua itu membayar bukan dalam bentuk pajak, tetapi iuran yang dibayar setiap bulan, ya. Dan itu wajib biasanya kalau asuransi sosial, ya. Yang ketiga ada juga asuransi swasta atau yang sering kita sebut sebagai commercial health insurance. Jadi negara tidak bertanggung jawab di dalam menjamin pelayanan kesehatan, semuanya itu diserahkan kepada asuransi swasta. Jadi kalau penduduk ingin mendapatkan jaminan, silakan bergabung dengan asuransi yang dikelola oleh swasta atau yang asuransi milik swasta. Yang berikut lagi, ya kalau tidak mau pakai pendapatan umum melalui pajak atau asuransi sosial dan asuransi swasta, bisa juga menggunakan strategi pembiayaan langsung dari pasien. Jadi tidak perlu gabung dengan asuransi, tidak perlu gabung dengan asuransi sosial pemerintah, tidak perlu bayar pajak.
ya langsung saja kebijakan negara, kalau sakit ya Anda tanggung sendiri, gitu ya. Bayar langsung dari saku sendiri atau out of pocket payment, ya. Dan ada juga yang terakhir ya, dana atau keuangan dari masyarakat. Kalau strategi ini ya lebih kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang bertugas mengumpulkan dana dan membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan dari anggota masyarakatnya sendiri. Jadi ini lebih ke kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil, ya. Seluruh keputusan atau pengelolaannya itu diserahkan kepada kelompok masyarakat itu. Nah, ini ada 5 ya, 5 pilihan strategi makro dalam pembiayaan sektor kesehatan yang bisa dipilih atau digunakan oleh berbagai negara di dunia, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman mempelajari kelima strategi makro ini, kemudian memilih salah satu strategi, ya. Dan kalau bisa ya buatlah sebuah analisis tentang strategi manakah yang lebih meningkatkan akses, lebih meningkatkan keadilan, lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi seperti tujuan antara yang sudah saya sampaikan di bagian depan, ya, atau di bagian awal tadi. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton, ya. Nanti kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.